Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Suara Kampus, podcast yang membahas berbagai topik seputar dunia pendidikan, kehidupan kampus, dan isu-isu penting lainnya. Aku Syafaratu Aziza dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani oleh 4 teman saya. Dan boleh perkenalan dulu dari Mbak Dinda. Saya Adinda Sasabila Suming Pertiwi. Saya Audia Nurpriantika. Saya Nawana Sumatul Mirah. Saya Muhammad Fitra. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol topik yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya sangat vital dalam mendukung proses belajar mengajar nih teman-teman, yaitu manajemen sarana dan prasarana. Pernah nggak sih kamu ngerasa risih karena kelas kotor, proyektor rusak, atau bahkan nggak ada kursi yang cukup buat mahasiswa? Nah, itu semua sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana sarana dan prasarana dikelola. Di episode ini kita bakal bahas apa itu manajemen sarana dan prasarana, kenapa ini penting banget, serta tantangan dan solusi yang bisa diterapkan, khususnya di lingkungan kampus kita ini UIN Malang. Jadi tetap dengerin sampai akhir ya, siapa tahu kalian bisa lebih peka dan peduli dengan fasilitas kampus kita. Halo semua, senang bisa berbagi pengalaman dan informasi tentang fasilitas kampus yang sering kita gunakan. Namun belum banyak kita ketahui cara pengelolaannya. Oleh juga, kita semua di sini akan bahas fasilitas kampus dari yang sifatnya tempat tinggal, tempat ibadah, sampai fasilitas umum belajar dan rekreasi mahasiswa. Betul, harapannya setelah dengerin podcast ini, semoga kita bisa lebih menjaga dan menghargai fasilitas kampus. Yuk kita mulai pembahasannya dari yang dasar dulu mungkin ya. Apa sih sebenarnya manajemen sarana dan prasarana itu? Boleh dari Mas Fitra menjelaskan apa sebenarnya sarana itu? Nah, sarana adalah sebuah perlengkapan atau alat yang digunakan untuk mendukung proses kegiatan, terutama dalam konteks pendidikan. Contohnya seperti meja, kursi, papan tulis, perangkat komputer, buku-buku perpustakaan, dan alat laboratorium. Nah, intinya sarana adalah alat bantu langsung yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu prasarana adalah fasilitas pendukung utama yang bersifat lebih besar dan umum. Contohnya itu seperti gedung kampus, ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, dan tempat parkir. Jadi kesimpulan dari prasarana adalah tempat atau fasilitas fisik yang menjadi wadah berlangsungnya kegiatan, belajar, atau kegiatan kampus lainnya. Kemudian, manajemen sarana dan prasarana adalah proses perencanaan, penggandaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, ini adalah upaya mengatur dan mengelola semua fasilitas agar bisa digunakan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya nih, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana sendiri yaitu untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan sivitas akademika, menjaga kualitas dan umur pakai fasilitas, lalu ada juga untuk menghindari pemborosan dan perusakan fasilitas. Nah, jadi itu ya pengertian dari manajemen sarana prasarana. Pada intinya, sarana dan prasarana itu adalah pendukung proses belajar mengajar agar tetap efektif. Mulai pembahasan yang pertama nih teman-teman, sarana prasarana ma'had atau asrama mahasiswa. Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan asrama mahasiswa yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di kampus ini. Ma'had berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal mahasiswa baru selama tahun pertama perkuliahan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan karakter dan spiritualitas. Setiap mahasiswa baru diwajibkan tinggal di Ma'had selama 1 tahun akademik
Di sana, mereka mengikuti program pembinaan keagamaan intensif yang meliputi tasih Al-Quran, pembelajaran kitab kuning, pengembangan bahasa Arab dan Inggris, serta pembiasaan ibadah harian. Yang kedua, yaitu fasilitas yang tersedia di ma'had itu terdiri dari yang pertama kamar tidur. Itu bisa diisi 4-6 orang untuk ma'had. Nah, terus bisa diisi juga 10-12 orang untuk ma'had muslim. Ada juga kamar mandi bersama dengan tempat cuci baju. Ada juga masjid, aula tempat berkumpul, wifi, dan jaringan listrik yang memadai. Pengelolaan dilakukan oleh tim Mahat yang terdiri dari musyrif atau musyrifah, yaitu mahasiswa senior terlatih yang membimbing dan mengawasi kegiatan harian. Staf pengelola dan keamanan yaitu memastikan ketertiban dari keselamatan penghuni. Kemudian, petugas kebersihan dan teknisi bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan dan perawatan fasilitas seperti listrik, air, dan bangunan. Nah, adapun kegiatan harian Mas Santri atau penghuni ma'had ialah salat berjamaah 5 waktu, kegiatan halakoh atau ngaji kelompok, pembinaan bahasa harian, kegiatan kebersihan atau kerja bakti, dan tugas piket bergiliran. Lalu tantangan yang sering muncul pada mahasiswa ketika di Mahat itu adalah kepadatan kamar mandi di jam sibuk. Terus kipas yang tidak merata, kendala air bersih saat malam hari, kemudian kurangnya kedisiplinan dalam menjaga kebersihan bersama. Nah, solusi yang diterapkan untuk mengatasinya ialah sistem pelaporan kerusakan pengurus, evaluasi mingguan bersama pengurus, rotasi piket yang adil, pembinaan dan penguatan planisif, dan terakhir kesimpulan ekskripsi Ma'had Win Malang. Nah, kesimpulan pembahasan sarana dan prasarana Ma'had Jamiah Win Malang bukan hanya sekedar asrama, melainkan lembaga pembinaan karakter yang integral dalam sistem pendidikan kampus. Dengan fasilitas penunjang dan program keagamaan yang terstruktur, Ma'had menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai spiritual, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Meskipun ada tantangan dalam hal fasilitas dan kedisiplinan penghuni, pengelolaan yang baik dan partisipatif aktif mahasiswa menjadi Ma'had sebagai ruang pembelajaran hidup yang bermakna dan berkesinambungan. Jadi, ma'had bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pembinaan karakter yang sangat penting di UIN Malang. Lanjut ke fasilitas kedua, yaitu masjid di UIN Malang bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan keagamaan. Masjid Ma'had Al-Jamiah bin Maulana Malik Ibn Malang merupakan salah satu fasilitas ibadah utama yang terletak di area kompleks Ma'had. Masjid ini menjadi pusat kegiatan spiritual dan religius bagi seluruh penghuni Ma'had, baik mahasantri maupun musyrif-musyrifah. Masjid Ma'had itu sendiri juga bukan hanya tempat sholat berjamaah, tetapi bisa juga untuk ruang memperkuat nilai-nilai keislaman melalui kegiatan keagamaan yang bersifat rutin maupun insidental maupun fungsi. Masjid ini juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial yang religius. Masjid juga menciptakan suasana spiritual yang hangat di lingkungan asrama atau ma'had. Fasilitas yang tersedia di Masjid Ma'had meliputi yang pertama, ruang utama sholat yang luas dan bersih. Yang kedua, tempat sujud terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, karpet bersih dan empuk. Yang keempat, rak Al-Quran dan kitab-kitab keislaman. Yang kelima, sound system dan kipas angin AC. Yang terakhir, jam digital penanda waktu sholat. Nah, adapun kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam masjid yaitu salat berjamaah 5 waktu, salat kegiatan halaqah Al-Quran, kajian keislaman atau ceramah setelah sholat, hafalan dan murojaah bersama, qiyamul lail dan sholat duha berjamaah, kegiatan pembinaan akhlak dan spiritual lainnya. Nah,
Pengelolaan masjid biasanya dilakukan oleh tim pengurus masjid atau pihak MAT yang terdiri dari pengasuh, musyrif atau musyrifah, dan beberapa staf kampus. Petugas kebersihan yang bertugas menyapu, ngepel, dan menjaga kebersihan ruang salat dan tempat wudhu di setiap harinya. Teknis teknik kampus yang memelihara sistem pendidikan dan sosial secara berkala. Adapun juga tantangan yang sering dihadapi di masjid, yaitu berupa volume sound system yang kadang tidak stabil, jamaah yang kurang disiplin menyimpan sendal atau menjaga kebersihan, kemudian pendinginan ruangan yang tidak menyala merata, dan yang terakhir kurangnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan tertentu. Selanjutnya yaitu upaya perbaikan dan solusi yang dilakukan, seperti pengecekan rutin terhadap fasilitas elektronik, sosialisasi adab majelis melalui pengumuman dan bimbingan, peningkatan peran musyrif dalam mengajak jamaah aktif mengikuti kegiatan, pengadaan logistik tambahan seperti tempat sandal dan papan pengumuman. Jadi, kesimpulan dari manajemen sarana dan prasarana di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pembinaan spiritual, pembentukan karakter, dan penguatan nilai-nilai keislaman bagi mahasiswa. Keduanya memiliki peran strategis dan menciptakan pesona religius dan kondisi di lingkungan kampus. Pengelola kedua masjid dilakukan secara rutin dan profesional, bahkan tim pengurus, petugas kebersihan, dan teknis kampus. Fasilitas seperti ruang wudhu, karpet, sound system, dan ventilasi udara dijaga kualitas agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Namun, keberhasilan pengelola masjid tidak hanya tergantung pada pengurus, tapi juga sangat ditentukan oleh kesadaran jamaah, disiplin dan menjaga kebersihan, ketertiban, dan adab di dalam masjid menjadi bagian penting dari manajemen fasilitas keagamaan. Dengan demikian, masjid kampus bukan hanya mencerminkan kualitas fisik dan bangunan, tapi juga mencerminkan kualitas akhlak dan tanggung jawab seluruh warga kampung. Masjid yang bersih, terawat, dan ramai dengan aktivitas sportif akan memperkuat unitas UIN Malang sebagai kampus Islam yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tapi juga moral dan spiritualitas. Dari penjelasan teman-teman tadi, jadi Masjid di UIN Malang berperan penting dalam menjaga spiritualitas mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang Student Center, yaitu pusatnya kegiatan mahasiswa di UIN Malang. Student Center UIN Malang merupakan salah satu pusat kegiatan mahasiswa yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya berbagai organisasi kemahasiswaan seperti UKM, BEM, BEMA, dan HMJ dari berbagai fakultas. Gedung ini dirancang untuk mendukung aktivitas non-akademik yang menjadi kegiatan penting dalam pengembangan soft skill dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Gedung Student Center terdiri dari beberapa ruangan yang dimanfaatkan sebagai aula besar untuk acara seminar, pelatihan, dan pentas seni, ruang sekretariat organisasi, ruang rapat kecil, fasilitas pendukung seperti toilet, musola, dan pantry sederhana. Aula Student Center dilengkapi dengan panggung, proyektor, dan sound system, serta kursi dan meja yang dapat diatur sesuai kebutuhan acara. Pemeliharaan Student Center dilakukan oleh pihak pengelola kampus, khususnya unit sarana dan prasarana. Tugas mereka meliputi pembersihan harian oleh petugas kebersihan, pengecekan dan perbaikan fasilitas seperti AC, sound system, dan perencanaan dan pencahayaan secara berkala. Pelaporan kerusakan dilakukan oleh pengurus organisasi yang menempati ruangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh teknisi. Meskipun perawatan rutin dilakukan, terkadang penanganan kerusakan tidak selalu cepat karena menunggu jadwal atau ketersediaan teknis. Fasilitas yang tersedia di Student Center relatif memadai, kondisinya berfungsi baik, meskipun kadang mengalami kendala teknis, proyektor, dan layar tersedia di aula. Namun, tidak semua ruangan organisasi meja dan kursi cukup. Meskipun sebagian mulai menunjukkan tanda-tanda aus, beberapa ruangan dilengkapi kipas angin atau AC. Namun,
Pendingin ruangan tidak selalu merata. Kesediaan alat tulis kantor seperti papan tulis dan spidol tergantung pada inisiatif masing-masing organisasi. Student Center merupakan tempat yang bisa dibilang cukup aktif dan hidup. Setiap mahasiswa dari berbagai organisasi itu bisa melakukan kegiatan seperti rapat, latihan seni, persiapan lomba, dan diskusi. Suasana umumnya itu dinamis, namun tetap Namun, beberapa kendala yang sering muncul antara lain adalah jadwal pemakaian ruangan yang bentrok karena sistem booking manual atau kurang terorganisir, kurangnya kesadaran sebagai mahasiswa dan menjaga kebersihan ruang setelah dipakai, kerusakan fasilitas yang lambat diperbaiki, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna. Solusi yang dapat kita pakai yaitu beberapa organisasi berinisiatif membuat sistem booking internal dan aturan kebersihan bersama. Diharapkan ke depan ada sistem digital resmi dari kampus untuk manajemen pemakaian ruangan. Student Center Malang itu memegang peran penting sebagai pusat kegiatan organisasi mahasiswa. Fasilitas yang tersedia cukup memadai untuk menunjang berbagai aktivitas mahasiswa, mulai dari rapat, pelatihan, hingga acara besar. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti sistem peminjaman ruang yang belum tertata, perawatan fasilitas yang belum merata, serta kurangnya kedisiplinan dalam menjaga kebersihan. Dengan peningkatan koordinasi antara pengelola kampus dan mahasiswa, serta inovasi dalam sistem manajemen fasilitas, Student Center dapat menjadi ruang yang lebih representatif, nyaman, dan produktif bagi seluruh sivitas akademik. Student Center menjadi tempat penting untuk mengembangkan potensi mahasiswa di luar akademik. Kemudian kita akan membahas gedung perkuliahan, gedung A, gedung B, dan gedung C, yang menjadi pusat proses belajar mengajar. Gedung perkuliahan A, B, dan C di UIN Malang merupakan 3 bangunan utama yang digunakan sebagai ruang belajar formal bagi mahasiswa dari berbagai fakultas. Ketiga gedung ini tersebar di area kampus dan memiliki desain serta kapasitas ruang yang hampir serupa, menampung aktivitas perkuliahan dari pagi hingga sore hari. Setiap gedung terdiri dari beberapa lantai dan puluhan ruang kelas. Fasilitas standar dalam setiap ruang meliputi meja dan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, papan tulis atau whiteboard, proyektor LCD dan layar tarik, AC atau kipas angin, pencahayaan dan ventilasi alami atau jendela besar. Selain ruang kelas, terdapat pula beberapa ruang dosen, toilet, serta area duduk di luar kelas yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk diskusi atau menunggu jadwal. Perawatan gedung dilakukan oleh sarana dan prasarana kampus. Kegiatan pembersihan meliputi pembersihan ruang kelas setiap hari oleh petugas kebersihan, pembersihan berkala terhadap fasilitas elektronik seperti proyektor dan AC, perbaikan fasilitas rusak berdasarkan laporan dari dosen atau mahasiswa. Namun, beberapa mahasiswa mengeluhkan lambatnya penanganan kerusakan ringan seperti lampu mati atau kursi rusak. Secara umum, peralatan yang tersedia cukup untuk menunjang proses pembelajaran. Proyektor tersedia hampir di semua kelas, meskipun tidak selalu dalam kondisi optimal. AC hanya tersedia di sebagian ruang kelas, sedangkan ruang lainnya mengandalkan kipas angin. Nah, ada beberapa kendala yang sering muncul, yang terakhir seperti proyektor tidak menyala normal, kursi yang patah atau tidak seimbang, kabel-kabel longgar yang membahayakan keselamatan. Suasana belajar di gedung perkuliahan cenderung kondusif. Tata ruang yang simpel dan pencahayaan alami membuat proses belajar cukup nyaman. Namun, pada jam-jam padat, beberapa kelas terasa pengap jika AC tidak berfungsi. Selain itu, kurangnya fasilitas penunjang seperti kontak yang memadai sering menjadi keluhan mahasiswa, terutama saat harus menggunakan laptop.
Untuk meningkatkan kenyamanan, mahasiswa dan dosen diharapkan aktif melaporkan kerusakan kepada pihak-pihak teknik. Pengadaan fasilitas tambahan seperti kipas portabel atau kabel ekstensi juga dilakukan secara swadaya oleh beberapa kelas sebagai solusi sementara. Gedung perkuliahan A, B, dan C di UIN Malang merupakan pusat utama kegiatan belajar mengajar yang memiliki fasilitas cukup memadai untuk menunjang proses akademik. Meskipun telah dilengkapi dengan peralatan seperti proyektor, AC, dan papan tulis, kenyamanan belajar masih sering terkendala oleh kerusakan fasilitas dan terbatasnya perawatan secara berkala. Dengan perbaikan sistem pelaporan, respon cepat dari teknisi, serta partisipasi aktif akademi dalam menjaga fasilitas, kualitas pembelajaran di gedung-gedung ini dapat ditingkatkan demi terciptanya lingkungan akademik yang optimal. Dari pembahasan tadi, dengan perbaikan sistem dan kesadaran bersama, gedung kuliah bisa menjadi tempat belajar yang lebih nyaman. Sekarang kita akan membahas pusat literasi kampus, yaitu perpustakaan yang ada di UIN Malang. Perpustakaan Pusat UIN Malang adalah salah satu fasilitas akademik vital yang menjadi pusat literasi dan sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti. Terletak di tengah-tengah kampus, gedung perpustakaan ini terdiri dari beberapa lantai dan memiliki desain interior yang modern serta nyaman untuk belajar. Perpustakaan memiliki berbagai ruang fasilitas, di antaranya ruang baca terbuka dengan meja dan kursi yang tersebar di berbagai sudut, koleksi buku fisik dan berbagai bidang studi termasuk kitab-kitab keislaman, ruang komputer untuk akses jurnal online, katalog digital dan tugas, ruang audiovisual dan ruang diskusi kelompok. Layanan peminjaman dan pengambilan buku yang berintegrasi dengan sistem online, itu gratis untuk pengunjung. Interior perpustakaan desain senyaman mungkin agar pengunjung betah dalam belajar waktu lama dengan pencahayaan yang baik dan suasana tenang. Penataan dan pengecekan rutin koleksi buku. Pengelolaan perpustakaan dilakukan oleh pustakawan dan staf teknik yang bertanggung jawab atas penataan dan pengecekan rutin koleksi buku, perawatan komputer, scanner, dan alat elektronik lainnya. Pembersihan harian oleh petugas kebersihan, sistem pendingin ruangan atau AC yang diperiksa secara berkala. Meskipun perawatan dilakukan rutin, beberapa mahasiswa mengeluhkan keterbatasan koleksi buku cetak tertentu dan keterlambatan penggantian buku rusak. Perpustakaan di UIN Malang ini dilengkapi dengan komputer publik, dengan koneksi internet, ada juga scanner untuk digitalisasi dokumen, sistem katalog online atau OPAC untuk mencari buku, CCTV untuk keamanan, dan ada juga kursi baca ergonomis dan meja diskusi. Namun, jumlah komputer publik dan ruang diskusi kadang tidak mencukupi saat pengunjung ramai, terutama menjelang ujian atau tugas akhir mahasiswa. Suasana perpustakaan sangat kondusif untuk belajar mandiri. Banyak mahasiswa yang memanfaatkan ruang ini untuk mengerjakan tugas di meja literatur atau beberapa berdiskusi secara terbatas. Tantangan yang sering muncul berupa keterbatasan ruang ketika jumlah pengunjung meningkat. Beberapa pengunjung masih menggunakan HP dengan suara keras atau mengobrol, jadi mengganggu ketenangan. Koleksi digital yang belum sepenuhnya update. Solusinya yaitu pihak perpustakaan terus melakukan peningkatan layanan digital dan edukasi kepada pengunjung tentang etika di ruang baca. Selain itu, mahasiswa juga bisa mengakses layanan e-library yang dapat diakses dari luar kampus. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu perpustakaan Pusat UIN Malang merupakan fasilitas penting dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa dan dosen dengan sarana yang cukup lengkap seperti ruang baca nyaman, koleksi buku yang luas, serta layanan digital yang terus berkembang. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan ruang, kekurangan koleksi tertentu, dan kurangnya kesadaran pengguna terhadap etika
penggunaan masih perlu diperhatikan. Dengan perbaikan sistem layanan, penambahan fasilitas, serta peningkatan literasi digital pengguna, perpustakaan dapat menjadi pusat literasi yang lebih optimal dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika. Perpustakaan menjadi pusat belajar yang nyaman selama kita bisa menjaga etika dan memanfaatkan fasilitas dengan baik. Terakhir, kita akan membahas fasilitas yang dianggap pelengkap padahal penting, yaitu taman kampus. Taman-taman yang tersebar di lingkungan UIN Malang bukan hanya memperindah kampus secara visual, tetapi juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung kenyamanan, kesehatan, dan aktivitas sosial sivitas akademika. Taman-taman ini terletak di berbagai titik strategis seperti sekitar gedung fakultas, dekat masjid, dan area tengah kampus. Taman kampus dilengkapi dengan berbagai elemen seperti tempat duduk permanen dan bangku kayu, jalur pejalan kaki berpaving, lampu taman dan penerangan malam, tanaman hias, pepohonan yang rindang, dan rumput terpelihara. Beberapa titik taman juga dilengkapi gazebo kecil dan spot swafoto. Taman menjadi tempat favorit mahasiswa untuk beristirahat di sela-sela perkuliahan, berdiskusi santai, bahkan mengerjakan tugas secara informal. Pemeliharaan taman dilakukan oleh petugas kebersihan kampus, dan dalam beberapa kasus oleh pihak eksternal yang bekerja sama dengan unit pengelolaan sarana. Tugas mereka meliputi penyiraman tanaman setiap hari, pemangkasan rutin pohon dan semak, pembersihan sampah taman, perbaikan fasilitas seperti bangku rusak atau lampu taman yang padam. Namun, jadwal pemeliharaan kadang belum konsisten di semua titik tanaman. Ternyata taman umumnya memadai untuk fungsi rekreasi ringan, yang dimana bangku dan kursi cukup nyaman meskipun beberapa mulai usang. Lampu taman berfungsi baik di area utama, tapi masih minim di area terpencil. Tidak tersedia tempat sampah yang cukup banyak sehingga menimbulkan penumpukan sampah yang ada di beberapa titik. Belum semua taman dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti colokan listrik atau koneksi wifi. Meskipun banyak mahasiswa yang menggunakan untuk kegiatan belajar. Taman kampus menawarkan suasana yang sejuk dan asri, cocok untuk melepas anak. Mahasiswa sendiri itu sering terlihat duduk sendiri, membaca buku, diskusi kelompok, atau sekedar bersantai. Beberapa komunitas kampus juga memanfaatkan taman untuk kegiatan seperti latihan musik, akustik, atau olahraga ringan. Namun, permasalahan yang sering muncul yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam menjaga kebersihan taman, menyebabkan taman menjadi kotor. Coretan vandalisme pada kursi atau dinding, minimnya penerangan di malam hari yang menimbulkan kesan gelap dan tidak aman. Solusi yang dapat diupayakan antara lain penambahan tempat sampah, papan imbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta peningkatan jadwal pembersihan dan perawatan taman secara merata. Partisipasi aktif mahasiswa juga sangat dibutuhkan di sini untuk menjaga keberlanjutan kenyamanan taman. Taman-taman di UIN Malang berperan penting sebagai ruang terbuka hijau yang mendukung kenyamanan, estetika, dan interaksi sosial di lingkungan kampus. Fasilitas yang tersedia cukup memadai, namun masih terdapat tantangan seperti kebersihan, vandalisme, dan minimnya penerangan pada malam hari. Dengan pemeliharaan yang lebih merata, peningkatan fasilitas penunjang, serta kesadaran mahasiswa dalam menjaga lingkungan, taman kampus dapat menjadi ruang publik yang sehat, aman, dan inspiratif bagi seluruh sivitas akademika. Taman yang terjaga dengan baik bisa jadi ruang publik inspiratif dan nyaman untuk semua aktivitas kampus. Dari seluruh pembahasan mengenai sarana dan prasarana di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mulai dari Mahat, Masjid Tarbiyah, Student Center, gedung perkuliahan,
perpustakaan pusat hingga taman kampus. Dapat disimpulkan bahwa UIN Malang telah menyediakan fasilitas yang cukup, lengkap, dan strategi untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa. Namun, setiap lokasi memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi kendaraan, kelengkapan fasilitas, maupun kesadaran pengelolaan dalam merawatnya. Pengolahan yang dilakukan oleh pihak kampus melalui unit sarana dan prasarana secara umum sudah terstruktur, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal efisiensi perawatan, sistem pelaporan kerusakan, dan penambahan fasilitas penunjang. Di sisi lain, partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga kebersihan dan merawat fasilitas menjadi faktor penting agar keberlanjutan fasilitas ini tetap terjaga. Dengan kolaborasi yang baik antara pihak pengelola dan pengguna, serta adanya evaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana, UIN Maulana Malik Ibrahim berpotensi menjadi kampus yang tidak hanya unggul dalam hal akademik, tapi juga dalam hal tata kelola fasilitas, kampus yang humanis, modern, dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Jadi, tadi juga udah dijelasin kan tentang apa saja fasilitas yang ada di UIN Malang, bagaimana cara perawatannya, kelengkapan fasilitasnya, dan juga suasana yang terjadi di UIN Malang. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai manajemen sarana dan prasarana di lingkungan UIN Malang. Semoga dari podcast ini kita semua bisa lebih menghargai dan menjaga fasilitas kampus yang telah disediakan untuk menunjang kenyamanan dan produktivitas kita sebagai mahasiswa. Ingat, menjaga fasilitas bukan hanya tugas petugas kampus, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai bagian dari sivitas akademia. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.